Tetapi sekarang mereka, saksi-saksi iman, merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku yang terkasih, teknologi tingkat tinggi, peralatan dokter yang super canggih, obat-obatan atau ramuan yang sangat berkhasiat dan secerdas apapun manusia, tidak ada yang mampu menahan, tidak ada yang dapat membatasi atau menghentikan manusia untuk tidak mengalami proses yang namanya kematian, yang dialami semua manusia tanpa kecuali, tidak kenal pekerjaan, status, background dia siapa, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, tidak kenal semuanya. Ibrani 9 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jika pada saatnya Tuhan memanggil pulang, tak seorang pun dapat mengelak, saudara. Apapun yang kita miliki saat itu, uangkah, depositkah, perhiasankah, rumah, mobil mewah dan sebagainya, bahkan pekerjaan yang luar biasa, akan kita tinggalkan semuanya. Ayub 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Akibatnya, banyak orang tidak siap dan mengalami ketakutan yang luar biasa saat harus menghadapi kematian. Tetapi bagi kita orang percaya, saudara, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 1, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tuhan sendiri juga menegaskan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku yang terkasih, jadi yang paling penting bukan bagaimana caranya menghindari kematian itu, melainkan bagaimana agar ketika kematian itu menjemput kita, kita dalam kondisi sudah siap. Apa yang harus kita lakukan agar kita siap menghadapi kematian, saudara? Pertama, kita harus percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari, saudara. Karena Galatia 5 ayat yang ke-24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena itu ingatlah, ada kehidupan baru setelah kematian bagi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kembali kepada kami, siapapun kami, apapun yang kami miliki. Firman Tuhan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Karena itu Tuhan, kami menyadari bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberi dan Tuhan yang dapat mengambil semuanya. Karena itu Tuhan Yesus, biar hidup kami selama berada dalam dunia ini, kami benar-benar menaruh harap, menaruh percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kami harus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Sia-sia belaka kalau kami mengaku bahwa kami milik Kristus, tetapi kami tidak menyalibkan daging dengan semua hawa nafsu dan keinginannya yang menggiring kami kepada jurang kebinasaan. Hari ini kami datang pada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami andalkan, apapun itu, termasuk pekerjaan
bahkan pelayan-pelayan yang Tuhan beri dan percayakan kepada kami, semua dari Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kepercayaan mengelola setiap berkat Tuhan. Tetapi terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami, semua adalah pemberian Tuhan. Biar kami menghargainya dengan hidup benar-benar takut akan Tuhan, dan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.